apa, terangkan gitu loh. Kok kamu itu gak sinkron. Halo, apa ya? Kita ini di sini lagi happy untuk menyanyikan bubarnya Sobat Ngarit. Kamu mana datang ke depan? Ini nyanyi, nyanyi. Jalan-jalan apa sih jalan-jalan? Jalan. Sosok. Enggak, nyanyi matamu nyanyi lu. Bubarkan Sobat Ngarit, bubarkan. Harus. Halo sahabat YouTube Senusantara, selamat bertemu dan berjumpa kembali di channel Husni. Semoga menjumpai kalian sehat selalu. Sebelum kita ke info terbaru kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen video-video yang kalian tonton. Mohon juga di subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, let's go. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, selalu ada dua sisi dalam setiap cerita, antara yang membangun dan yang meruntuhkan. Inilah kisah sebuah komunitas desa yang mengguncang dunia maya, namun kini harus menghadapi ujian besar dari mereka yang tak senang akan cahaya mereka bersinar. Di balik layar TikTok dan konten yang menghibur, ada perjuangan yang tak banyak orang tahu. Komunitas Sobat Ngarit, sebuah kelompok akar rumput yang dibangun oleh Mas Iyun, sosok yang kini dikenal sebagai inspirator desa digital, selama ini berdiri untuk satu tujuan: mengangkat sesama tanpa melihat siapa mereka. Dipimpin oleh Mas Roni Rongkats dan diinisiasi juga oleh sosok misterius namun bijak, Mas Semar Tujuh. Komunitas ini selama bertahun-tahun telah bergerak diam-diam. Bukan hanya membuat konten, tapi juga membantu masyarakat kecil. Mereka memperluas usaha mikro, mendorong UMKM, dan menguatkan ekonomi desa lewat cara mereka sendiri: konten kreatif, aksi nyata, dan solidaritas sosial. Namun baru-baru ini, awan hitam mulai menyelimuti perjalanan mereka. Seseorang yang tidak suka dengan eksistensi Sobat Ngarit tiba-tiba menantang mereka. Bukan dengan dialog, bukan dengan kerjasama, tapi dengan membangun sebuah proyek pondok yang misterius. Bukan sekadar bangunan, tapi simbol perlawanan. Ia berkata dengan lantang, "Jangan hanya bantu yang sudah kaya. Lihat yang di bawah, yang benar-benar butuh pertolongan." Sebuah sindiran tajam yang ditujukan pada komunitas ini. Seolah-olah semua kerja keras, bantuan sosial, hingga aksi nyata yang dilakukan Mas Iyun dan Sobat Ngarit selama ini tak ada artinya. Padahal, rekam jejak mereka bicara lain. Ratusan konten yang menyoroti UMKM desa, bantuan untuk keluarga tak mampu, gerakan sosial di TikTok dan YouTube yang membuka mata banyak orang tentang potensi desa. Mana katanya Sobat Ngarit itu se-Nusantara ya. Ntar lihat live streaming saya ya, jam 9 lebih 10 menit. Saya ingin tahu Sobat Ngarit se-Nusantara ada yang membutuhkan loh ya, dibuat apa? Dibuat pondok ya. Ini ada yang membutuhkan dari oknum Sobat Ngarit ya. Kalian kira-kira bisa membantu nggak kalau dibuat pondok ya? Bisa nggak kalian itu ngasih dengan ikhlas, seikhlas-ikhlas kalian ya? Kalau kalian itu ada, saya tidak memaksakan ya. Ini orang Sobat Ngarit, asli Sobat Ngarit yang bernama ya, ini ya, lihat ya, yang bernama Rian Haidir. Ntar sama saya ya, saksikan ya, jam 9 lebih 10 menit. Saya itu ingin tahu. Mereka bukan hanya berbicara, mereka bergerak. Tapi ya, begitulah dunia. Ketika cahaya mulai terang, bayangan akan semakin pekat. Orang-orang yang tak senang mulai bermunculan. Bahkan dalam sebuah live TikTok yang dipandu oleh Komal, lawan dari komunitas ini terang-terangan menyerukan, "Bubarkan saja Sobat Ngarit. Sudah redup. Sudah selesai." Kalimat-kalimat tajam yang menggema, bukan karena kebenaran, tapi karena kebencian yang tak berdasar. Namun, satu hal yang tak pernah berubah, komunitas ini tidak gentar. Mereka diam bukan karena kalah. Mereka tenang bukan karena takut. Mereka tahu, diam adalah bahasa orang kuat dan mereka sedang berbicara lewat karya, bukan drama. Sobat Ngarit memahami bahwa hidup adalah tentang dualitas. Ada suka, ada benci, ada yang mendukung, ada yang mencaci. Dan selama niat mereka lurus,
Mereka tahu siapa yang akan terus bersama mereka hingga akhir. Sabar dan kompak, kata Mas Iyun dalam salah satu unggahan singkatnya. Kalimat sederhana itu menjadi landasan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kini, mata dunia maya kembali menyorot Sobat Ngarit. Bukan untuk drama, tapi untuk melihat bagaimana mereka akan melewati ujian ini. Akankah mereka tetap berdiri? Ataukah justru akan semakin kuat di balik tekanan? Satu hal yang pasti, Sobat Ngarit tidak lahir dari panggung, tapi dari tanah yang diinjak, keringat yang menetes, dan semangat gotong royong yang tak pernah mati. Dan selama itu masih hidup, Sobat Ngarit akan terus ada. Wah, mereka apa kamu apa? Kok nggak pernah bubar? Saya bisa bubarkan Sobat Ngarit. Iya, untungnya apa? Ya biar bubar, makin lama makin rasis ya. Coba daftar aja kalau bisa. Gak ada arahnya, orang nyanyi masih dihujat. Ya, coba. Di situ suaranya jelek kali. Makanya Kalau nggak dibubarkan, buat apa Sobat Ngarit itu? Suara jelek. Sobat Ngarit kepanjangannya sholat, obat ngaji wirid. Tapi di sini tukang hujat. Suaramu jelek kali, makanya dihujat. Nah, daripada suara mama kamu ya bagusan suara saya loh. Coba kamu nyanyi. Ya kamu. Dari situ Ayo, kamu nyanyi. Ayo kamu nyanyi.